Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Ediudo, Didik Supriyanto, dan kita punya masalah di soal premanisme. Negeri ini sudah konon katanya, bukan konon ya, banyak orang yang menganggap bahwa sudah dikuasai oleh preman. Preman itu dalam batas tertentu, ya, dalam batas tertentu. Ini pengalaman empiris saja. Dalam batas tertentu memang bisa menjadi alat untuk menstabilkan kondisi dalam batas tertentu. Lu mesti Kita punya ya di beberapa negara, di Hong Kong, Taiwan, di kita contohnya di Medan ketika zamannya preman misalnya dikuasai oleh Panggabean. Ya. Woi, kalau motret jangan pakai blitz. Kalau motret bilang dulu. Jadi preman itu menciptakan ketegangan. Karena preman kan hidup dari ketegangan. Tapi preman tidak pernah, preman sangat punya kepentingan kondisinya tidak pernah pecah. Karena pecah semua rugi. Preman rugi, pengusaha rugi. Jadi preman itu justru menjaga stabil. Gimana nih? Kalau premannya jumlahnya cukup memadai. Atau Begitu tidak. premannya kayak sekarang ini, semua orang jadi preman. Preman berbendera politik, preman berbendera preman, preman berbendera ormas. LSM. Itu habis kita. LSM ini yang mengerikan. Karena itu merusak LSM yang benar. perlu LSM bukan LSM. Kita kalau ke daerah itu punya orang LSM aja itu, wah itu pasti Orang kira beras. preman. Tukang beras gitu kan. Iya. Karena kan banyak di daerah itu lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan ya, badan hukumnya yayasan, itu kan dibikin oleh elit-elit politik lokal. Ya. Kenapa itu dibentuk? Karena itu salah satu cara untuk menyalurkan dana dari negara, dari APBD. Juga untuk menampung. Ya gitu. Makanya lama-lama kan terorganisasi dengan baik, dan kemudian awalnya kecil kemudian bergabung dengan yang lain jadi gede. Ya, kalau di situ nggak ada ormas atau preman yang legendaris, ya dia jadi muncul jadi ini. Ya kan kita nih lihat. Kita di Jakarta kan kenal banyak tokoh-tokoh preman. Kita nggak usah sebut lah, nggak usah sebut nama. Yang kadang-kadang kita ngopi sama dia kan. Preman-preman itu sekarang lewat sama preman-preman Yang baru ya. yang Tapi ini Preman yang deket sama dia sama jenggot kan. Bapak jenggot. lewat semua, karena kompetisinya jadi makin ketat, makin galak, makin ngawur. Iya. Ya jadi kalau kita lihat misalkan kan sekarang jadi kita melihat preman ini dari konteks kalau di jalan-jalan ini kan di depan ini di pasar Minggu ini kan kalau mulai sore itu kan banyak tukang sayur, itu udah ada preman. Jadi tukang sayur mau nurunin aja ya seperti lagunya Sukatani, bayar polisi, ini bayar preman Ji. Ya premannya nanti bayar polisi soalnya. Tapi ini kan Ya, dia juga. ini kan apa teladan ya, ketika pemerintah dipimpin oleh orang yang tidak bisa memberi teladan tentang bagaimana seharusnya. Ini pemerintahan yang sekarang apa yang dulu? Yang mana aja. Kalau gitu ya. Ketika pemimpin negara, pemimpin bangsa tidak bisa memberikan teladan, kita tidak bisa men-treat premanisme ini secara tepat, malah menjadi bagian dari premanisme, menyandera orang. Berapa orang yang disandera oleh politisi sekarang, itu memang susah. Ya, kita kan banyak orang justru terinspirasi oleh pimpinan-pimpinan mereka untuk berbuat lebih preman daripada. Ya tadi kalau lu sebut sampai meresahkan, kan sama udah meresahkan banget. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwa ada investasi besar tidak jadi masuk ke Indonesia, justru membangun di Thailand atau tempat lain karena Indonesia yang dikhawatirkan aturan yang tidak jelas dan premanisme yang luar biasa. Gitu. Aturan nggak jelas, pejabatnya minta setoran, premannya juga minta setoran. Jadi memang banyak masalah, makanya nggak perlu heran kalau investor asing males ke sini. Nah itu keluhan. Jangan kan investor asing, investor kita sendiri aja lebih aman berinvestasi di luar. Lo tahu nggak Indonesia Airlines itu kan? Ya yang di itu kan
anak saya kan tragis banget ya, bukan tragis apa ya? Itu kan yang punya orang Indonesia. Miris lah ya. Namanya pun Indonesia. Indonesia. Tapi tidak di Tapi sini. basis perusahaannya di Siam. Masa ya presiden nggak Paham soalnya. ya artinya mungkin tertampar enggak lah, masa lu tampar presiden nggak mungkin lah kan. Paling nggak masa nggak ngeh. Bukan hanya yang investasi asing nggak mau masuk, investasi asing yang udah di dalam di Indonesia lari keluar. Itu. Itu yang Dan kan sayang bener kok keluar hanya karena premanisme gitu. Itu kan artinya sudah gawat sekali. Jadi memang presiden harus turun tangan langsung kelihatannya. ya yang penting ada perintah jelas aja. Kan petanya sudah ada. Kalau salah jelas gitu. Polisi udah ngerti peta premannya. Seperti lu bilang tadi, preman setorannya ke polisi. Udah Lu yang bilang gua. Lu ngapain begini? Dan yang preman siapa aja? Contohnya nih pagar laut. Ya. Pak Prabowo udah memerintahkan untuk dibongkar. Ya. Dikerjain? Ya. Enggak, muter. Ya. Karena semuanya preman. Semuanya muter. Dan sekarang setelah berita rame-rame ya masih ada itu pakai. Masih ada. Nah, kalau udah tingkat itu sebutannya mafia jadinya. Ya preman. Preman tapi yang mungkin nggak turun lapangan. Ya. Yang turun di lapangan itu premannya. Ya. Organisatornya mafia. Nah, kalau ini jurnalis yang udah nggak di lapangan sih, ya kan? Jurnalis yang udah tinggi sih, udah nggak di lapangan. Di lapangan preman. Iya. Seperti itu. Dan kan di awal-awal Orde Baru kita di awal-awal era reformasi ya kan kelompok-kelompok masyarakat yang mengandalkan kekerasan untuk eksis ini kan biasanya berbasis agama atau etnis ya. Paling nggak labelnya ya, tapi belakangan ini kan Udah nggak laku. nggak penting itu, Nggak penting. apa agamamu apa, kamu etnis apa, nggak penting, yang penting kamu berani. Makanya nama-nama yang muncul kan lebih militeristik. Ada yang baru-baru kan nama-namanya nama-nama yang ya apalah Satgas gitu. ya. Gitu. Nah ini kan sebetulnya Apa mereka di backup militer? atau berkompetisi. Antara preman dan Gitu, berkompetisi. ya, terus ini. Ya bisa aja kan ini di backup terus kemudian ini ya, berkompetisi karena ini juga punya backup kan gitu. Maksud saya kalau misalnya presiden sudah paham soal kayak gini ya diserahkan, jangan dibiarkan. Tapi tunggu, apakah yang kayak gini ini menguntungkan atau merugikan secara politik untuk presiden? Keberadaan preman ya? Ya waktu kampanye sih menguntungkan. Ya, paling nggak 4 tahun ini belum perlu, 3 tahun ini belum perlu lah. Kalau perlu lagi di tahun 2028 lah perlu lagi. Sekarang udah lah 3 beresin aja. Satgas itu kan terbentuknya menjelang kampanye. Iya, Menjelang pemilu. iya. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi yang sekarang kan berhentilah bersikap seperti calon presiden. Bapak udah presiden, beresin. Beresin. Nah, gitu. kalau perlu lagi nanti 4 tahun lagi. Karena yang itu dibutuhkan pada waktu Pak Presiden menjadi calon. Iya. Sekarang kan sudah presiden benar, nggak butuh yang ini. Tapi kan presiden lu kan yang sekarang ini kan orang yang ini sangat balas budi, tahu ini Ji. Balas Jadi budi dia perlu balas budi. baik lah. Jangan. Dia tahu itu nggak benar. Dia tahu ya. Iya, dia tahu itu nggak benar. Ya kalau saya sih mau coba berpikir yang agak taktis gitu, tapi arahnya ke sana. Udah tentara ini sekarang ini mumpung lagi ditakutin banyak orang, bukan ditakutin lah ya. Dari dulu Iya, ditakutin. Dulu ditakutin dari dulu. Dari dulu. Udah sekarang semua organisasi yang pakai loreng-loreng itu dilarang pakai itu. Tapi kan beberapa malah gue lihat jalan-jalan sama Nah itu makanya. Sementara nggak boleh pakai itu. Bukan sementara, selanjutnya nggak boleh. Dari simbol dulu mulainya. Iya. Jadi Dan ini yang harusnya nggak dilakukan itu semua. Gue juga geli kadang-kadang menteri-menteri pelutnya butut dikasih baju tentara terus retret gitu kan. itu kasus yang lain lah tuh, kasus yang lain. Ini simbol itu tuh. Masa orang buncit pakai iya. kasihan bajunya ya. Kasihan bajunya. Maksudnya
kancingnya kan terus-terusan itu. TNI kan lagi masih inilah, masih dihormati, masih Percaya ya, dipercaya. dipercaya masyarakat lah. Ya cobalah mulai tegas, larang aja semua organisasi massa atau underbu-underbunya partai itu jangan pakai seragam yang jelas-jelas identifikasinya ke Mungkin nggak ya, itu kan mungkin gampang kok, itu soal peraturan menteri aja selesai kok itu. Kan Kalau bisa ngomong kalau untuk memang presiden memang punya kedekatan kepercayaan tinggi pada TNI, seperti juga sekarang masyarakat punya kepercayaan tinggi, pakai TNI untuk itu semua. nggak akan nanti. jadi mulai dari situ dulu Nanti kan aja. lu dituding melanggar hak asasi. Masa lu pakai loreng-loreng aja, kan dari mana ukuran loreng itu hanya milik militer? Ya sama, itu kan ada nggak semua